Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananta kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema ke-7, tepatnya subtema kedua, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah belajar tentang asal-usul pakaian, bahan-bahan pembuat pakaian, dan juga tentang teknologi produksi pakaian. Kali ini kita akan membahas tentang kegunaan pakaian. Setiap hari tentunya kita menggunakan pakaian, bukan? Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaian memiliki peran yang sangat penting. Pakaian sangat bermanfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegunaan pakaian tersebut juga beragam. Adapun kegunaan pakaian yaitu 1. Untuk menutupi dan melindungi tubuh. Maksud untuk menutupi di sini juga pakaian yang kita kenakan dapat menunjukkan kesopanan. Misalnya memakai baju panjang, baju yang tertutup, itu berarti menunjukkan kesopanan. Dan juga melindungi tubuh. Tentunya kita telah tahu pada pembelajaran-pelajaran sebelumnya, pakaian dapat melindungi tubuh kita dari terik sinar matahari, angin, hujan, maupun udara dingin. Di tempat dengan iklim tertentu, diperlukan pakaian khusus, misalnya saat musim dingin. Memakai pakaian yang tebal dan hangat. Kegunaan pakaian selanjutnya yaitu untuk menunjukkan identitas pemakainya. Jadi, dengan melihat pakaiannya saja, kita dapat mengetahui apa identitas orang tersebut. Misalnya, beberapa jenis pakaian lebih cocok digunakan perempuan. Contohnya, rok. Rok hanya dipakai oleh perempuan. Jadi, rok itu menunjukkan identitas bahwa orang itu atau manusia itu adalah perempuan. Pakaian juga menunjukkan identitas pekerjaan pemakainya. Sebagai contoh, pelajar atau siswa mengenakan seragam sekolah. Tentara mengenakan pakaian militer. Seorang dokter mengenakan jas dokter. Selain itu, di Indonesia terdapat pakaian adat yang dapat menunjukkan suku bangsa dari mana asal orang tersebut. Oleh karena itu, pakaian yang digunakan hendaknya sesuai dengan kegunaannya. Apapun jenis pakaian yang kita kenakan, sebaiknya kamu menjaganya dengan baik. Berhati-hati ketika mengenakannya agar tidak mudah rusak. Setelah digunakan, pakaian juga harus dicuci sampai bersih. Kalian mendengarkan penjelasan Ibu, silakan buka bukunya pada halaman 50 dan juga 51. Di sana kita akan menuliskan informasi berdasarkan paragraf. Jadi, sebelum kita menuliskan informasi atau mengetahui informasinya, kita tentukan dulu ada berapa paragraf di sini. Ada 1, ini 2, 3, dan juga ada 4, jadi ada 4 paragraf ya. Kita harus menuliskan 4 informasi dalam setiap paragraf. Apa itu informasi? Informasi itu hampir sama dengan kalimat utama, tetapi lebih tepatnya informasi dalam sebuah paragraf itu adalah isi cerita, inti dari ceritanya. Nah, pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang pakaian itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik itu untuk digunakan ketika cuaca yang dingin, cuaca panas, ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, informasi pada paragraf pertama adalah pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua di sini dijelaskan kegunaan pakaian. Yang pertama, untuk menutupi dan melindungi, dan sisanya adalah penjelasan. Maka, informasi yang kedua adalah pakaian berguna untuk menutupi dan melindungi tubuh.
Kemudian informasi yang ketiga, jika kita baca, kegunaan pakaian selanjutnya adalah untuk menunjukkan identitas pemakainya. Dan di sini dijelaskan tentang apa itu maksud dari menunjukkan identitas pemakainya. Maka informasi yang ketiga yaitu pakaian berguna untuk menunjukkan identitas pemakainya. Dan yang terakhir yaitu di sini dijelaskan pakaian harus digunakan sesuai kegunaannya dan juga harus kita jaga dengan baik, dicuci sampai bersih agar tidak mudah rusak. Maka di sini informasinya adalah pakaian harus sesuai kegunaannya dan dijaga dengan baik. Nah, jadi ini adalah informasi yang terdapat dalam teks kegunaan pakaian sesuai dengan paragrafnya masing-masing. Informasi dicari atau ditulis berdasarkan isi cerita dalam setiap paragraf, tidak boleh melenceng. Jadi kira-kira informasi apa yang ingin disampaikan dalam setiap paragraf itu, maka disinilah kita akan menulisnya, disinilah kita akan mengetahui informasinya. Sama dengan ringkasan atau rangkuman dari setiap paragraf, itulah informasi atau isi cerita. Selanjutnya adalah pembuatan kain tenun. Kemarin telah Ibu jelaskan sedikit mengenai kain tenun maupun alat pembuat kain tenun. Kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia yang memiliki berbagai corak yang indah. Kain tenun di setiap daerah memiliki ciri khas corak masing-masing. Kain tenun biasanya digunakan pada acara-acara adat tertentu, misalnya ketika upacara pernikahan. Nah, bagaimana proses pembuatan kain tenun? Jadi sebelum kita lihat proses pembuatan kain tenun menggunakan alat itu, tentunya ada proses sebelumnya yang harus dilakukan. Proses pembuatan kain tenun, 1, yaitu membuat pola dan motif. Jadi, membuat pola dan motif merupakan proses atau tahap yang paling awal. Membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar. Setelah pola dibuat, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 2, mempersiapkan benang-benang. Benang yang digunakan untuk menenun dibuat dari kapas. Kapas diperoleh dari para petani. Biji kapas yang baru dipanen dipisahkan dari serat kapas dengan cara dijemur. Setelah biji-bijinya terpisah, serat kapas kemudian dipintal menjadi benang. Setelah dipintal, benang diwarnai sesuai motif yang ingin dibuat. Misalnya motifnya ingin ada bunga-bunga berwarna merah, ataupun ada daunnya berwarna hijau, maka benang-benang tersebut diwarnai sesuai dengan motif yang akan dibuat. Adapun bahan pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami, seperti kayu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setelah itu, barulah tahap ketiga, yaitu proses menenun. Setelah bahan-bahan semuanya siap, proses menenun dapat dilakukan. Proses penenunan ini menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang sering disebut dengan ATBM. Proses penenunan dimulai dari ujung kain, dilanjutkan sesuai dengan motif kain. Nah, jadi itulah proses pembuatan kain tenun. Selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian khusus. Sebelumnya, tentang kegunaan pakaian, kegunaan yang kedua yaitu menunjukkan identitasnya. Nah, jadi berhubungan dengan pakaian khusus ini, tentunya setiap pakaian yang dipakai oleh seorang pekerja memiliki fungsi khusus dari setiap pekerjanya. Salah satu fungsi pakaian adalah mengurangi tingkat resiko selama kegiatan seperti bekerja atau berolahraga. Beberapa jenis pakaian dan pekerjaan dalam berolahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatan. Contoh pekerjaan yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Nah, tentunya pakaian atau jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Contoh pakaian khusus lainnya digunakan pada olahraga menyelam.
Baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet, tetapi lebih fleksibel. Pada bagian tertentu, dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut. Baju selam dapat memerangkap air sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pemakainya, sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selam juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Selain pakaian khusus pada pemadam kebakaran dan juga penyelam, terdapat pakaian yang khusus digunakan dokter di ruang operasi. Pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Pemilihan model berguna agar memudahkan gerakan ketika melakukan operasi. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan, dan disterilkan dari kuman. Nah, jadi setiap pakaian itu selain menunjukkan identitas pekerjanya juga memiliki fungsi-fungsi khusus bagi pemakainya, khususnya bagi seorang pekerja. Halo, kamu pasti tahu macam-macam bentuk bangun datar, bukan? Bangun datar ada yang memiliki simetri putar loh. Namun, ada juga bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Bangun datar harus memenuhi beberapa syarat untuk memiliki simetri putar, teman. Ayo kita belajar syarat-syaratnya. Pertama, bangun datar harus memiliki sebuah titik pusat. Kedua, bangun datar minimal memiliki dua pola yang sama sebelum diputar satu putaran penuh. Jika hanya membentuk satu pola yang sama setelah satu putaran penuh, bangun datar disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, kita sudah tahu syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, kan? Sekarang, ayo kita tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. Pilih bangun datar yang ingin kamu ketahui simetri putarnya. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri putar. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua simetri putar. Lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Jejer genjang. Jejer genjang memiliki dua simetri putar. Segi 5 sama sisi.
Segi 5 sama sisi memiliki 5 simetri putar. Segi 6 sama sisi. Segi 6 sama sisi memiliki 6 simetri putar. Layang-layang. Layang-layang tidak memiliki simetri putar. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Persegi. Persegi memiliki 4 simetri putar. Baiklah, untuk pelajaran terakhir kita akan membahas ada beberapa perilaku yang harus kita hindari, tepatnya dalam keragaman. Di sini akan kita bahas apa saja perilaku tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kegemaran atau kesukaan masing-masing. Begitu juga dengan cita-cita. Kalian sudah tahu apa itu cita-cita? Apakah kalian memiliki cita-cita? Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Jadi keinginan kita ingin menjadi apa di masa depan itu adalah cita-cita. Cita-cita dapat menjadi tujuan hidup agar kita terus belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, berikut ini untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan terdapat hal yang harus dihindari atau yang harus kita lakukan. Apa saja hal tersebut? Misalnya 1, menghargai perbedaan cita-cita dengan teman. Jadi itu harus kita lakukan ya. Dan yang kedua yang harus kita hindari yaitu tidak boleh mengejek. Jadi kita harus menghindari, berusaha agar kita tidak boleh sampai mengejek. Mengejek apa? Mengejek teman yang cita-citanya berbeda dengan kita. Jadi kita harus hindari itu sifat dari mengejek. Selain perilakunya tidak bagus atau perilaku buruk, mengejek orang lain merupakan sesuatu yang harus kita hindari agar kita memiliki banyak teman. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, karena ini sudah pembelajaran terakhir pada subtema kedua, akan ada latihan seperti biasa, dilampirkan soalnya. Dan kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.